Baik, selamat malam kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa semua dan khususnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah pemrograman lanjut Bapak Insinyur Ahmad Hussairi Eskom, Mkom yang kami hormati serta kami takdimi. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi singkat mengenai sistem rekomendasi berbasis AI menggunakan C#, di mana pembuatan presentasi kali ini digunakan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman lanjut. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jaya Kurniawan Sandi, NIM saya 2301010095. Saya merupakan kelas SI 301 mata kuliah pemrograman lanjut, program studi Sistem Informasi Universitas Siberasia. Baik, di awal video tadi sudah kita tunjukkan dari running kode yang sudah kita buat, di mana kita membuat sebuah sistem rekomendasi berbasis AI. Lalu sebelum kita masuk pada pembahasannya, kita akan mengenal sebuah sistem yang akan kita pakai, yaitu C# adalah sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft kurang lebih pada tahun 2000 dengan bagian dari platform .NET diketuai oleh Anders Hallberg yang juga terlibat dalam pengembangan DLP. C# dirancang untuk menjadi bahasa yang sederhana, modern, dan berbasis objek. Di dalam video ini kita akan menjelajahi dasar C# seperti tipe data, variabel, operator input dan output, serta logika percabangan dan perulangan yang diterapkan dalam studi kasus artificial intelligence sederhana. Kita juga akan melihat bagaimana elemen-elemen ini saling terkait untuk membangun sebuah sistem rekomendasi AI interaktif, sekaligus memahami bagaimana C# menjadi alat yang kuat untuk menciptakan aplikasi modern. Baik, untuk pembahasan yang pertama, tidak keluar daripada kode yang sudah kita jalankan di awal video tadi. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah operator assignment, di mana fungsinya adalah digunakan untuk menerapkan nilai ke dalam sebuah variabel. Lalu operator ini tidak melakukan perbandingan, tetapi hanya memberikan nilai tertentu ke variabel yang disebutkan di sebelah kiri. Jadi berikut untuk penulisan kodenya: string nama pengguna, ini opsional ya. Lalu console readline. Di sini maksud pada console readline itu mengambil input dari pengguna dan nilai ini diassign ke variabel nama pengguna. Lalu korelasinya di sini semua data yang dimasukkan oleh pengguna harus diassign ke variabel agar dapat digunakan dalam proses logika atau percabangan maupun perulangan. Misalnya umur integer parse control readline, di sini dimaksudkan nilai yang disimpan ke dalam variabel umur sehingga dapat digunakan dalam evaluasi logika seperti umur di bawah 18 ataupun di atas 18 tahun. Lalu untuk slide selanjutnya, di sini ada operator equality. Fungsinya adalah digunakan untuk membandingkan apakah nilai di sebelah kiri lebih kecil daripada nilai di sebelah kanan. Maksudnya adalah operator pembanding ya. Lalu mengembalikan nilai boolean true jika kondisi terpenuhi atau false jika kondisi tidak terpenuhi. Di sini ada contoh source code di mana if buka kurung umur di bawah 18 tahun atau kurang dari 18, maksudnya 18 tahun ya. Di sini jika umur yang dimasukkan adalah 18 atau di bawah 18 tahun, maka jadi jika umur yang dimasukkan 18 tahun, maka operator yang dimasukkan variabel yang keluar atau keterangan yang keluar itu kode atau nilai yang masuk pada variabel umur di bawah 18 tahun. Jadi ketika umurnya di atas 18, maka data yang lain yang akan dikeluarkan. Lalu di sini maksudnya adalah mengevaluasi apakah pengguna usianya kurang dari 18 tahun. Jika true, program memberikan rekomendasi untuk kategori anak-anak. Korelasinya, operator ini sering digunakan bersamaan dengan if untuk membuat logika bersarang atau nest. Misalnya dalam if preferensi equality film, maka operator kurang dari yang digunakan untuk menentukan rekomendasi berdasarkan umur.
Lalu di sini mengubah seluruh karakter. Ada fungsi to lower. Fungsinya adalah untuk mengubah seluruh karakter string menjadi huruf kecil. Lalu juga digunakan untuk normalisasi input, sehingga perbedaan kapitalisasi menjadi film atau film dalam kapital atau film dalam abjad kecil ya. Jadi tidak mempengaruhi logika. Jadi untuk source code-nya di sini ada preferensi console readline to lower. Jadi semua input dari pengguna akan dirubah menjadi huruf kecil sebelum dievaluasi. Jadi fungsinya sederhananya hanya untuk mengecilkan huruf yang tadinya mungkin ketika dia masukkan mungkin random, ada yang awalnya besar atau capital, lalu huruf berikutnya kecil, maka akan dikecilkan semua hurufnya. Lalu korelasinya adalah fungsi ini memastikan operator equality bekerja dengan benar meskipun input pengguna menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil. Lalu apa konsekuensinya jika to lower ini tidak digunakan? Maka perbandingan seperti preferensi film. Di sini ada kriteria film dengan huruf kecil semua. Maka ketika to lower tidak digunakan, berbarengan dengan input yang dilakukan oleh user itu tidak sama, ataupun mungkin ada huruf kapital ataupun campur begitu, yang istilahnya tidak sama persis dengan variabel yang kita tentukan, maka dapat dikatakan gagal akan diproses. Maka program tidak akan menemui atau maksud dari input yang dimasukkan tadi. Baik, di sini untuk pembahasan selanjutnya adalah interaksi dan korelasi antar operator. Di sini yang pertama ada penggunaan kombinasi assignment dan equal, di mana fungsi atau interaksinya adalah input pengguna pertama-tama diassign ke variabel menggunakan assignment atau sama dengan satu kali. Di sini bentuk penulisannya adalah seperti di bawah: preferensi assign console titik readline buka kurung tutup kurung, lalu titik to lower buka kurung tutup kurung titik koma. Lalu kemudian nilai variabel dibandingkan dengan kondisi tertentu menggunakan equality, pembandingnya. Jadi if jika preferensi kurang dari 18 tahun ataupun data yang digunakannya itu, maka dia akan menampakkan film. Jadi untuk penggunaan ini sangat penting, bahkan tanpa kombinasi ini itu program tidak akan memproses input secara logis. Lalu selanjutnya di sini kombinasi equal dan tanda kurang dari dalam percabangan. Di sini program menggunakan equal untuk memisahkan logika berdasarkan referensi. Seperti kode di bawah, if preferensi equal film di sini keterangan. Di dalam blok logika ini, operator kurang dari digunakan untuk membedakan rekomendasi berdasarkan umur. Jika nilai yang diinput itu umurnya kurang dari 18 tahun, maka film yang akan ditampakkan adalah film yang direkomendasikan untuk anak-anak. Kurang lebih seperti itu cara kerja dari interaksi dan korelasinya antar beberapa operator. Lalu yang terakhir di sini ada normalisasi input dengan to lower, atau yang sudah kita bahas tadi, itu program menggunakan equal untuk memisahkan logika berdasarkan preferensi. Jadi mungkin terkadang nama yang dimasukkan ataupun film yang dimasukkan, judulnya itu mungkin tidak sempurna kapital kecil atau huruf kecil, maka di sini to lower digunakan untuk menyempurnakan logika yang akan diproses. Lalu yang terakhir di sini adalah kesimpulannya. Jadi ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama di sini adalah input ya. Jadi operator digunakan untuk menyimpan data ke data pengguna ke dalam sebuah variabel yang ditentukan. Lalu fungsi to lower
memastikan bahwa input memiliki format yang seragam. Lalu yang kedua ada logika dan evaluasi. Di sini ada operator equal mengevaluasi kondisi tertentu berdasarkan input pengguna. Lalu operator mengevaluasi kondisi tambahan untuk memberikan hasil spesifik. Jadi operator kurang dari tadi yang membedakan atau mengevaluasi apakah ini mana yang akan ditambahkan sesuai dengan input yang dimasukkan. Lalu yang ketiga ada output. Berdasarkan evaluasi operator, program memberikan keluaran rekomendasi yang relevan. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan yang bisa kita sampaikan. Jadi pada dasarnya sederhananya adalah dari proses ataupun maksud daripada kode yang kita buat tadi itu seperti sebuah aplikasi yang membantu seseorang menentukan referensi film atau buku yang ingin mereka baca. Dan di sini program yang kita buat, katakanlah AI sederhana, itu kita akan memberikan referensi baik buku ataupun film yang akan kita tampilkan menggunakan kriteria umur daripada pengguna. Jadi misalkan pengguna di bawah umur 18 tahun mana yang akan kita tampilkan, dan ketika di atas 18 tahun yang lainnya yang akan kita tampilkan begitu. Jadi tujuan sederhananya program tersebut adalah untuk yang pertama referensi tadi ya. Jadi pengguna bisa memilih rekomendasi atau film dari atau buku yang sudah diprogram tadi. Lalu cara kerja dari program tersebut adalah pertama-tama program menyapa pengguna dengan meminta mereka untuk memasukkan nama dan beberapa data-data yang kita butuhkan untuk menjadi evaluasi. Lalu pengguna diminta menginputkan nama serta umur mereka. Lalu serta mendapatkan informasi itu, program akan membuat keputusan melalui kriteria variabel yang sudah ditentukan, yaitu dari menggunakan umur kurang dari atau lebih dari 18 tahun. Maka dengan itu sistem akan bisa merekomendasikan sesuai dengan ketentuannya. Jadi sederhananya adalah program akan menunggu pengguna memberikan informasi, lalu program akan menggunakan informasi tersebut untuk memberikan rekomendasi atau sebuah keputusan. Lalu rekomendasi, setelah mendapatkan rekomendasi tadi, program bertanya apakah mereka akan mencoba lagi atau mengulang proses yang tadi. Jadi apakah mereka akan mengulang kembali atau tidak. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi mungkin untuk presentasi kali ini cukup sampai di sini saja. Jadi pasti ada kekurangan dari beberapa materi ataupun pemahaman yang saya dapat. Jadi kritik dan saran Bapak dosen dan rekan-rekan semua, bahkan teman-teman yang menonton video ini sangat berharga bagi saya pribadi. Lalu di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman lanjut kelas 3 SI 301 Bapak Insinyur Ahmad Husyairi Eskom Mkom yang terus memberikan pelajaran kepada kami yang sangat bermanfaat, dan seluruh rekan-rekan mahasiswi yang terus semangat belajar bersama di kelas SI 301. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Jadi cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.